Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrini Afdalia. Saya dari kelas C semester 1 dengan NIM 02201425056 dan saya berasal dari Kabupaten Buol. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah perjuangan bangsa dengan judul Sejarah Buol dan Perjuangannya untuk Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Sandri J. Tinggi SPD MPD. Jadi, pada masa lampau, Buol berada di bawah kekuasaan Kerajaan Buol, salah satu kerajaan lokal yang berada di utara Sulawesi. Kerajaan ini memiliki struktur pemerintahan yang kuat, dipimpin oleh para raja dan bangsawan yang disebut Punia. Sebagai kerajaan pesisir, Buol berhubungan dengan berbagai wilayah lain di Nusantara. Perdagangan hasil laut, pertanian, dan hutan membuat Buol menjadi daerah yang strategis. Secara budaya, masyarakat Buol dikenal dengan adat istiadat yang kaya seperti tradisi, pogogul, tarian adat, serta hukum adat yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Pada masa penjajahan dan peristiwa penting. Kedatangan Belanda di Sulawesi membawa perubahan besar, termasuk bagi Buol. Belanda berusaha menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal untuk memperluas kekuasaan dan menguasai sumber daya. Salah satu peristiwa dan penting adalah perlawanan kerajaan Buol terhadap intervensian Belanda, terutama ketika Belanda mencoba memaksakan perjanjian politik dan pajak yang memberatkan rakyat. Masyarakat Buol menolak tunduk sepenuhnya sehingga terjadi beberapa benturan antara pihak kolonial dan rakyat setempat. Perlawanan rakyat tidak selalu dalam bentuk perang besar, tetapi juga dalam bentuk penolakan gerak bawah tanah serta penguatan kembali hukum adat untuk mempertahankan kedaulatan lokal. Pada masa berikutnya, terutama di awal abad ke-20, tokoh-tokoh muda Buol mulai terpengaruh oleh semangat pergerakan nasional yang berkembang di Indonesia. Mereka mulai membangun wadah diskusi pendidikan dan jaringan dengan tokoh-tokoh dari daerah lain untuk memperkuat kesadaran kebangsaan. Kemudian ada tokoh-tokoh daerah. Yang pertama ada Sultan Pondu, kemudian yang kedua Raja Wali Pusadan, yang ketiga Sulaiman Binol, yang keempat Dr. Kartini Binol, kemudian yang terakhir Ir Abdul Karim Mbong. Selanjutnya latar belakang sosial. Secara sosial masyarakat Buol sejak masa awal telah hidup dalam struktur bermasyarakat tradisional yang bersifat komunal. Kehidupan sosial diatur berdasarkan hubungan kekerabatan, adat istiadat, dan kepemimpinan lokal yang dipimpin oleh raja, magau, serta para tokoh adat. Masuknya pengaruh luar, terutama melalui perdagangan maritim, membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat Buol. Interaksi dengan perdagangan dari Gorontalo, Ternate, dan daerah lain memperluas pola pikir masyarakat serta memperkenalkan nilai-nilai baru, termasuk agama Islam. Perubahan sosial ini semakin kuat pada masa kolonial ketika masyarakat mulai mengenal sistem kerja paksa, pajak, dan tarifikasi sosial akibat kebijakan kolonial Belanda. Kemudian latar belakang politik. Buol pernah berada di bawah sistem pemerintahan kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Buol. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang menjalankan pemerintahan berdasarkan adat dan norma tradisional. Dalam perkembangannya, Kerajaan Buol berada di bawah pengaruh Kesultanan Ternate, terutama dalam hal hubungan kekuasaan dan penyebaran agama Islam. Pada masa kolonial Belanda, sistem pemerintahan tradisional mulai mengalami perubahan akibat campur tangan kolonial yang melemah peran kerajaan dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan administratif. Setelah kemerdekaan Indonesia, Buol mengalami proses integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga akhirnya berdiri sebagai kabupaten tersendiri.
Kemudian latar belakang budaya. Dari segi budaya, masyarakat Buol memiliki kebudayaan yang khas sebagai hasil perpaduan antara tradisional lokal dan pengaruh luar. Nilai-nilai adat, bahasa daerah, dan berbagai upacara tradisional menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Masuknya Islam membawa perubahan besar dalam sistem kepercayaan dan praktis budaya, namun tidak menghilangkan adat istiadat yang telah ada. Sebaliknya, adat dan agama saling menyesuaikan dan membentuk identitas budaya Buol yang religius sekaligus menjunjung tinggi nilai tradisional. Kemudian dampak perjuangan. Menguatkan solidaritas sosial, membangkitkan kesadaran politik, mempercepat integrasi Buol dalam republik, menguatkan identitas budaya dan adat. Makna perjuangan Buol, simbol martabat dan perlawanan terhadap penindasan, bukti kontribusi daerah dalam perjuangan nasional, pengingat pentingnya persatuan dan keberanian, warisan nilai budaya dan sejarah berbagai generasi muda. Selanjutnya, nilai perjuangan Buol. Yang pertama, merdeka kemerdekaan dan harga diri. Kemudian yang kedua, persatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, keberanian. Yang keempat, menjaga adat dan identitas. Yang kelima, disiplin dan tanggung jawab. Yang keenam, cinta tanah air dan nasionalisme. Kemudian rela berkorban, serta kerja keras dan ketekunan. Jadi itulah materi yang baru saja saya sampaikan, dan di sini saya akan memaparkan 5 narasumbernya, yaitu yang pertama, sejarah Buol memiliki beberapa tarian Ibu Maryam Malidi. Yang kedua, yang mempertahankan bahasa Buol dari Krida Laksana. Kemudian yang ketiga, sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan kecil dari Muhammad Tahir. Kemudian yang keempat, upacara adat tradisional dari Ibrahim Turungku. Yang kelima, penyajian tari Monamot dari Sita Resmi dan Ernawati dan Kenny Nirwanasari. Jadi itulah hasil pemaparan materi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.